Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hawa alaihissalam Allah. membawa karakteristik daripada kemanusiaan secara fisik, karena dia tercipta berupa dari daging, tulang, susunan tubuhnya itu, kemudian dari darah dan dibungkus dengan kulit, sama dengan Adam alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, hujjatul fuqaha wal muhaddithin wa qudwatul awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yarhamkumullah, para pendengar di rumah melalui siaran radio Baitur Rahman, Serambi FM, dan Radio Republik Indonesia. Marilah pada subuh yang mulia ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hari ini sidang jamaah yang dirahmati Allah adalah tanggal 21 April 2025. 21 April, sebagaimana kita ketahui bersama dan disampaikan di dalam pelajaran-pelajaran di masa kita masih berada di usia anak-anak sampai dengan hari ini, adalah Hari Kartini, sebuah perjuangan yang dilakukan oleh seorang perempuan untuk mengangkat derajat dan martabatnya di negara kita, di Indonesia, sebelum mendapatkan kemerdekaan, sehingga ini menjadi pelita di dalam kegelapan. Artinya ada semacam perjuangan yang dilakukan oleh kaum perempuan untuk mengangkat harkat dan martabatnya di dalam kehidupan ini. Ini terjadi di negeri kita karena adanya penjajahan, ada pendudukan, ada kesemenang-menangan, dan ada kesemena-menaan yang terjadi dari bangsa penjajah. Sehingga efek yang dirasakan oleh kaum perempuan terutama itu sangat amat merendahkan mereka, di samping sangat menyakiti bagi perasaan dan eksistensi mereka di dalam kehidupan ini. Jemaah yang dirahmati Allah,
Namun jauh sebelum Kartini melakukan perjuangannya atau mencetuskannya, Islam telah jauh hari menyatakan sebagaimana kami bacakan di dalam ayat suci Al-Quran yang terdapat di surah An-Nisa ayat yang pertama tadi, di mana bila kita terjemahkan, wahai orang-orang wahai para manusia sekalian, jadi seruannya pada manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari satu diri, di satu jiwa. Yang dimaksud adalah Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dari jiwa ini diciptakan pasangan terhadapnya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan kemudian Allah perbanyak dari keduanya para lelaki dan para kaum perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian memohon kepada Allah dengan pertolongannya, dengan kekuasaannya, dengan keagungannya, dengan sifatnya sebagai Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, dan juga memohon dengan sebab hubungan silaturahim di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi apapun yang kalian kerjakan. Ini pada ayat khitabnya, itu firman Allah itu ditujukan kepada seluruh manusia. Bertakwalah kepada Allah. Seluruh manusia diminta untuk bertakwa, baik mereka itu laki-laki maupun perempuan, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka adalah sama di depan Allah. Mereka diciptakan dari satu diri, dari Adam alaihissalam, yang menjadi ayah bagi mereka semua, dan kemudian diciptakan Hawa, pasangannya yaitu istrinya, dari diri yang satu ini, itu dari Adam alaihissalam. Jadi perempuan dan laki-laki kemudian diciptakan dari keduanya, artinya terlahir dari penciptaan Adam dan Hawa. Dan Hawa itu pun tidak diciptakan dari unsur yang lain, tapi Hawa, ibunda kita, ibu semua manusia, itu Allah ciptakan dari Adam alaihissalam. Berarti Siti Hawa ini adalah bahagian daripada Adam alaihissalam. Dia membawa unsur daripada Adam dan merupakan representasi daripada semua kekhususan yang dimiliki oleh Adam. Apa itu? Kemanusiaan. Sebagai manusia, sebagai makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diminta oleh Allah untuk beribadat kepadanya. Dan kemudian
Allah pun memberikan kepada mereka sama antara lelaki dan perempuan. Dalam ayat disebutkan begini, setelah misalnya ayat 190 menyebutkan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ulul albab adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kemudian ayat menyebutkan doa demi doa yang diucapkan oleh orang ulul albab yang punya akal yang sehat, yang smart, yang cerdas, yang tahu akan risalah kehidupan, visi dan misi dari kehidupan ini. Bertakwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang terjadi ini menunjukkan kepada keagungan dan kebesarannya, yang nantinya penciptaan ini tidaklah dia sia-sia dibiarkan begitu saja, tapi Allah akan minta pertanggungjawabannya kepada manusia. Lalu manusia ini berdoa, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Itu hujung daripada doa. Ada beberapa ayat 91, 92, 93, 94. Lalu pada ayat 195 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Maka Allah mendengarkan doa mereka dan mengabulkannya. Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengabulkan pinta mereka di dalam doa mereka tadi. 91, 92, 93, 94. Ya. Atau 92, 93, 94 itu kan doanya tuh. 91-nya bayanat bahwa manusia ini berdiri, duduk, berbaring itu berzikir. Semua yang dilakukan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang melakukannya atau mengerjakan amal, baik dia laki-laki maupun perempuan, karena sebahagian dari kalian merupakan sebahagian dari yang lainnya. Ba'dukum mim ba'd. Sebahagian dari kalian, laki-laki dan perempuan disebut ayat, adalah merupakan berasal dari sebahagian yang lainnya. Jadi di dalam penciptaan Hawa alaihassalam itu membawa unsur daripada Adam. Ini terbatas pada Hawa dulu. Dan kekhususan yang dimiliki oleh Adam alaihissalam juga kemudian ada direpresentasikan di dalam kehidupan ataupun dalam penciptaan Hawa alaihimassalam. Karena itu sering dikatakan kesempurnaan sesuatu, khusus untuk makhluk, kesempurnaan sesuatu adalah dilihat kepada lawan jenisnya. Kalau lawan jenisnya tidak ada, maka tidak ada kesempurnaan bagi dia. Tapi ini terbatas pada makhluk yang mampu diraba, dirasa, dilihat dalam kehidupan duniawi ini. Hawa alaihassalam membawa karakteristik daripada kemanusiaan secara fisik, karena dia tercipta berupa
dari daging, tulang, susunan tubuhnya itu. Kemudian dari darah dan dibungkus dengan kulit. Sama dengan Adam alaihissalam. Lalu kemudian keturunan dari keduanya juga demikian. Sama, kita terlahir dari rahim seorang perempuan. Ya, baik itu melalui hubungan dari keduanya atau tanpa hubungan keduanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap yang lahir daripada kita itu menjadi bahagian daripada bahagian yang lainnya sebagai penyempurnaan daripada risalah penciptaan ini. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa perempuan itu memiliki hak yang sama dalam kehidupan ini sebagaimana itu menjadi hak daripada lelaki, dan juga mendapatkan kewajiban yang sama sebagaimana kewajiban itu juga dibebankan kepada lelaki. Kita bisa melihat misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Allah berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan untuk mereka, siapa untuk mereka ini? Untuk perempuan. Itu mendapatkan sebagaimana juga diberikan kepada, ya, jadi diberikan hak kepada mereka sebagaimana kewajiban yang dibebankan kepada perempuan. Itu pun dengan cara yang ma'ruf. Nah, ini harus disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, pada manusia, agar supaya tidak terjadi ketimpangan, juga tidak merendahkan hak sebahagian daripada kita atas sebahagian daripada yang lain, dan juga harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh kewajiban sebahagian daripada kita daripada kewajiban sebahagian daripada yang lainnya. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kemuliaan. Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam fil bahri wal bahri bima warazaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin min ibadina tafdila." Sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam itu, di manusia ini maksudnya, fil barri wal bahr, baik di daratan maupun di lautan, dan diberikan kepada mereka rezeki yang baik-baik. Jadi jangan mencari rezeki yang tidak baik, karena Allah menyediakan yang baik itu banyak sekali, dan harus yakin itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kemuliaan yang sama, ya, disebutkan di dalam hadis, innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Perempuan itu adalah saudara kandung daripada orang laki-laki. Perempuan saudara kandung laki-laki. Jadi saudara kandung ya diperlakukan sebagaimana saudara kandung, karena dia terlahir dari rahim yang sama, memiliki perasaan yang sama, membawa sifat dan tabiat yang sama dalam kemanusiaannya, secara perasaannya, nafsunya dan lain sebagainya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kepada Adam alaihissalam dengan perintah tertentu, maka perintah itu juga berlaku kepada Siti Hawa alaihissalam. Ketika Allah memberikan beban kepada Adam, beban itu juga berlaku kepada Hawa. Dan ketika Adam diberikan sanksi,
sanksi itu juga berlaku atas Siti Hawa alaihissalam. Coba perhatikan di dalam firman Allah surah Al-A'raf ayat 19. Allah berfirman, "Uskun anta wa zaujukal jannah." Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Istri juga diperintahkan tinggal di dalam surga sebagaimana Adam. Tidak Allah katakan tinggallah engkau wahai Adam di dalam surga, istrimu tidak boleh masuk kemari. Tidak, sama-sama tinggal di dalam surga. Itu perintah yang pertama. Yang kedua, fakula haitsu syi'tuma, maka makanlah oleh kedua kalian apapun yang kalian sukai di dalam surga ini. Laki makanannya itu, perempuan juga makanannya sama. Makan, perintah. Tadi uskun, tinggal, menetap. Kemudian makan, dua-dua, Adam dan Hawa. Lalu ketika ada larangan, juga berlaku kepada keduanya. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan janganlah kalian berdua mendekati pohon itu. Ada pohon yang dilarang, yang lain boleh makan apapun. Ini satu pohon jangan mendekat kalian. Dua-dua kalian. Jangan Adam, jangan pula Hawa. Jangan engkau, jangan pula suamimu. Tidak ada berlaku satu boleh mendekat, yang satunya lagi jangan. Atau Adam boleh karena lelaki, Hawa jangan. Tidak, tapi berlaku sama. Lalu bila itu terjadi fatakuna, bila kalian mendekati kedua pohon itu, artinya memakan buah dari pohon itu yang terlarang, fatakuna minadh dhalimin, maka kedua kalian akan menjadi orang-orang yang zalim. Laki-laki akan zalim terhadap perempuan, dan perempuan juga akan zalim terhadap laki-laki. Laki-laki dan perempuan keduanya bisa menzalimi diri mereka sendiri. Sebagaimana laki-laki secara khusus bisa menzalimi perempuan, dan perempuan secara khusus bisa menzalimi lelaki. Jadi masing-masing dari perkara ini harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dan serius. Kalau tidak, kita akan terlena, kita akan terbuai, kita akan berada di lembah kemaksiatan, dosa dan kesalahan, penghinaan terhadap kemuliaan, serta mungkin kita akan menjadi orang-orang yang tidak menghargai hak satu terhadap yang lain. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menggambarkan kepada kita persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan di banyak sekali bidang dan di banyak sekali aspek. Di semua bidang, di banyak aspek ini dikatakan sama antara laki-laki dan perempuan dan diberikan kesempatan yang sama. Tapi kalau kita lihat masa lalu dalam kehidupan, baik itu agama samawi yang telah dirubah oleh para pengikutnya ataupun pada agama ardi, itu perempuan sama sekali dia terabaikan. Misalnya di dalam kitab Meno, itu adalah kitab orang Hindu, ya, itu kitab yang sangat klasik. Disebutkan bahwa ini kadang seseorang bisa terbuai dengan ucapan ini, padahal ini adalah perendahan terhadap perempuan. Bagaimana perempuan itu diciptakan?
Dikatakan di sana Tuhan pada awal mulanya menciptakan seorang lelaki dengan begitu mudah. Mudah sekali menciptakan lelaki. Ketika hendak menciptakan seorang perempuan, Tuhan berpikir dengan sangat mendalam. Ini kitab Meno ya, kitab orang Hindu. Jadi kalau ada kata-kata Tuhan berpikir, itu bagi mereka sah-sah saja, bagi kita tidak secara tauhid. Jadi di sana disebutkan ketika Allah menciptakan Adam, Tuhan menciptakannya dengan mudah. Tapi ketika hendak menciptakan seorang perempuan, maka Tuhan berpikir dengan sangat seksama, mendiskusikan dirinya. Dia bertanya kepada dirinya sendiri di dalam pikirannya, apakah akan kuciptakan perempuan ini sebagaimana kuciptakan Adam di awal mula? Juga dari unsur Adam itu kuciptakan. Si Adam dari tanah, ya berarti perempuan juga dari tanah. Bagaimana ini? Lama sekali Tuhan berpikir. Kemudian sampai kepada kesimpulan, Tuhan mengambil dari beberapa unsur, lalu digabungkan unsur itu untuk menciptakan seorang perempuan. Apa saja itu? Pertama, kelembutan yang dimiliki oleh bulan. Jadi rembulan itu punya kelembutan, punya ketenangan. Maka diambil oleh Tuhan kelembutan daripada bulan, dikumpulkan. Kemudian terangnya matahari, kemudian kilau daripada bintang gemintang, yang dikumpulkan terangnya, kilaunya, kelembutannya. Kemudian diambil dari awan itu akan air matanya. Kemudian daripada kumbang akan wewangiannya, dan warna dikumpulkan dari bebungaan. Keapikannya, gemulainya, atau kelenturannya itu diambil dari ranting. Kelembutan ranting diambil oleh Tuhan. Kemudian dari ilalang akan gemulainya. Ketika ditiup ilalang itu kan, dia berontak. Nah, itu sifat berontaknya diambil dari ilalang. Dan kemudian dari banyak unsur yang lainnya. Jadi di sana ada gemulainya dari gelombang, kemudian ringannya perempuan ketika berjalan itu diambil dari dedaunan dan lain sebagainya, kekuatannya, kemudian siulan suaranya dari burung, ya, rasa bangganya itu daripada merak, burung merak itu kan, dan seterusnya banyak, ya. Dikumpulkan semua unsur ini, lalu diciptakanlah Siti Hawa. Ini kata kitab Meno, kitab orangnya Hindu. Lalu kemudian setelah diciptakan dari unsur-unsur ini semua, baru diserahkan kepada perempuan, kepada lelaki maksudnya. Ini dia pasangan hidupmu. Fa'ajala mahasinuha wa aqbala 'alaiha wa akhadha biyadiha. Lalu ketika Adam melihat kepada pasangannya ini, maka nampaklah keindahan, kemolekan, keapikan, kesemampuan daripada tampilan Hawa.
Lalu Adam pun menerimanya dengan penuh sukacita, lalu digandenglah tangan daripada Hawa untuk diajak bersama Adam. Ini dalam kitab mereka. Tapi dalam agama kita tidak demikian. Kita sudah tahu bagaimana pengajaran di dalam agama kita. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dalam perlakuan kaum perempuan ini dalam masyarakat mereka tidak memiliki nilai sama sekali. Ya, kehidupan orang Hindia Brahma itu, mar'ah itu, perempuan itu dia sangat kurang keahliannya. Dan lelaki mendominasi mereka. Ya, itu dengan mendapatkan hak untuk pengasuhan kepada mereka dengan 100%. Sebagai contoh misalnya di pengajaran 100 atau pasal 147 dari kitab Mano, di sana disebutkan bahwa perempuan tidak memiliki hak sepanjang hidupnya untuk bekerja sebagaimana yang dikehendakinya. Perempuan tidak memiliki hak untuk itu sepanjang hidup. Jadi kalau pengasuhnya, penjaminnya, keluarga yang mengatur semua kepentingannya membolehkan, baru boleh. Dan itu dipaksa. Perempuan hanya mengatur urusan dalam saja. Lalu pada 148 disebutkan bahwa perempuan itu ikut kepada lelaki dari semenjak awal mula kehidupannya itu untuk ayahnya, dan tidak akan berpindah sama sekali kecuali setelah dia menikah. Maka perpindahan bukan kepemimpinan, pengaturan terhadap kehidupannya itu berpindah kepada suaminya. Dia tidak punya hak sama sekali. Kalau nanti suaminya meninggal, maka pindah dia kepada anak-anaknya. Si anak yang tua itu mewarisinya. Nanti akan diadopsi ini oleh masyarakat jahiliyah sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pra kerasulan Nabi Muhammad. Kalau dia tidak punya anak, maka yang mewarisi perempuan itu adalah keluarga dekat. Kalau dia tidak punya lagi keluarga dekat, maka yang mewarisinya adalah paman-pamannya. Kalau tidak ada paman, baru artinya paman di sini yang dimaksud adalah dari kelompoknya, dari komunitasnya, dari kaumnya. Bila pun tidak ada dari keturunan kaum-kaumnya, maka dia akan diwarisi oleh negara, diwarisi oleh para pemimpin. Ya, dia yang mengatur semuanya. Di dalam kitab tersebut disebutkan pula ada 3 yang tidak boleh memiliki, ada 3 golongan yang tidak boleh memiliki apapun. Siapa saja mereka? Pertama adalah istri, kedua adalah anak, ketiga adalah budak. Ini tidak boleh memiliki apapun. Tapi dalam Islam kan tidak demikian. Istri boleh memiliki, anak boleh memiliki, ya, budak pun pada sebahagiannya boleh memiliki. Itu diatur demi kemaslahatan dan memang demikian fitrahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berpindah misalnya ya dari masyarakat Hindu kepada masyarakat di Yunani. Ya. Yunani kuno itu. Bagaimana Yunani kuno itu nanti telah menjadi sebuah
sebuah tren, terhadap kemajuan zaman pada waktu itu, ya. Sudah menjadi modern lah pada masanya, di mana para ahli filsafat dan keilmuan banyak terlahir di sana. Tetapi bagi kaum perempuan, meskipun muncul orang-orang ahli filsafat, mereka tetap tidak memiliki hak-hak tertentu. Maka kita tidak lihat itu ahli filsafat pada masa dulu, kan? Yunani klasik, Yunani kuno, coba sebut misalnya seorang perempuan namanya Pulan. Ada Socrates, ada Plato, ada Aristoteles misalnya, kan? Ada Descartes dan lain-lain sebagainya. Tapi perempuan tidak ada, kecuali dalam dongeng Melaka. Jadi masyarakat Yunani ini dia terbagi kepada 3. Pertama adalah orang-orang merdeka, kedua adalah orang asing, ya. Ketiga itu dia disebut dengan para budak. Mereka adalah para budak. Jadi tingkat pertama mereka orang merdeka, kedua adalah orang asing. Orang asing ini maksudnya bukan orang berasal dari Yunani, mereka adalah pendatang lalu menjadi pembisnis di sana. Di atas mereka itu adalah orang-orang merdeka, lalu di bawahnya adalah budak yang paling rendah. Ini tidak punya hak apapun dan perempuan masuk ke dalam golongan budak ini. Mereka dikuasai oleh lelaki dan seterusnya dan seterusnya. Jadi disebutkan oleh Aristoteles, innal mar'ata lirrajul kal 'abdi lis-sayyid. Perempuan itu terhadap laki-laki bagaikan seorang budak terhadap tuannya. Wal 'amili lil 'alimi. Dia bagaikan kedudukan seorang pekerja atau pembantu terhadap orang alim. Wal barbari lil Yunani. Dan menjadi bangsa yang second, orang barbar, ya. Jadi apapun yang diminta mesti dikerjakan oleh seorang Yunani. Nah, ini yang terjadi. Tapi dalam Islam tidak demikian. Dalam Islam dari semenjak awal disebut wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Yang dibunuh kenapa? Diminta pertanggungjawaban. Kemudian juga wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna. Janganlah kalian menyusahkan perempuan untuk mengambil kembali apa yang telah kalian berikan. Illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Kecuali dia datang melakukan kejahatan yang nyata. Awalnya menyebut ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mewarisi perempuan dengan terpaksa. Jadi perempuan itu diwarisi kalau meninggal suaminya pada anak dan seterusnya berlaku. Tapi dalam Islam tidak demikian. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah, Islam merupakan pilihan terbaik, pilihan yang sempurna yang Allah pilihkan untuk kehidupan kita. Maka dari sini sangat disayangkan ketika terjadi perbudakan terhadap perempuan, sebagaimana perempuan diiming-iming dengan kehidupan yang pantas padahal mereka sedang direndahkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh wali kota itu, ya. Ibu kota memberikan penertiban, memberikan pengajaran kepada kaum perempuan agar tidak jauh, ya, dia berada di dalam perbudakan demi perbudakan dan diselewengkan hak-haknya, ya. Ini tidak sadar nanti suatu saat itu akan kembali lagi ke perbudakan masa lalu. Karena itu wali kota dan semua pemangku kebijakan di Kota Banda Aceh berupaya untuk menyelamatkan perempuan dari ketidakadilan, kesemena-menaan ini.
Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendukung semua kegiatan ini, dan juga kita memohon agar kita semua dapat ya mendidik ya keluarga itu, memperhatikan perempuan itu layaknya sebagai anggota keluarga yang berhak mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya sebagaimana yang Allah inginkan. Ini saja dalam waktu yang singkat ini kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم: طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول